Jadi kenali diri yang berkaitan dengan keimanan itu kira-kira rumusannya kita berusaha meningkatkan iman dengan menyadari posisi diri. Nah, menyadari posisi diri inilah yang self-awareness. Nah, posisi diri itu kan ada satu tempat atau imajinasinya itu bahwa kita berada di satu tempat berhadapan dengan siapa. Nah, yang kita hadapi itu Allah di atas kita sebagai pencipta kita, yang mengatur kita, Tuhan kita dan sebagainya, dan di hadapan sesama manusia. Bahkan mestinya bukan hanya di hadapan manusia saja, tapi juga makhluk-makhluk lain termasuk binatang dan tumbuh-tumbuhan. Karena kita harus memperlakukan binatang dengan baik. Tidak boleh kita memperlakukan binatang dengan buruk. Misalnya anjing itu dikatakan najis, tapi boleh nggak kita melempari anjing? Nggak boleh. Kita harus memperlakukan anjing dengan baik. Kalau dia haus harus kita kasih minum. Nah, seperti itu. Ya, jadi yang kita bahas pagi ini adalah kesadaran tentang posisi diri di hadapan Allah dan di hadapan masyarakat. Kesadaran tentang posisi diri ini penting sekali, bahkan sangat penting, karena dengan kesadaran itu kita bisa menyesuaikan pemahaman, perasaan, dan perilaku kita. Jadi pemahaman kita tentang Allah itu kita sesuaikan sesuai dengan posisi kita. Perasaan kita juga kita sesuaikan dengan perasaan kita dalam kaitannya dengan Allah sebagai Tuhan kita, dan perilaku kita sesuaikan secara positif kita ketika kita berhubungan dengan Allah, dengan sesama manusia, dan bahkan dengan makhluk yang lain. Dan kita akan memiliki kesadaran tentang posisi diri jika kita bisa memahami jati diri kita. Jati diri kita itu apa saja, ya terutama tentang kepribadian kita. Kita ini kepribadiannya gimana sih? Karena ada orang yang introvert, ada yang extrovert, ada orang yang time concerned, ada semua serba buru-buru dan sebagainya, yang masing-masing mempunyai dampak sendiri-sendiri. Orang yang time concerned itu biasanya disiplin, waktunya tepat dan sebagainya. Tapi kalau berlebihan bisa menyebabkan orang itu sedikit-sedikit marah. Lalu mengenai keyakinan kita, seberapa jauh sih keyakinan kita ini terhadap Allah dan sebagainya. Kita harus memahami, keimanan kita masih rendah, maka kita bisa bersikap meningkatkan keimanan kita. Terus kita memahami juga tentang pemikiran kita. Apakah pemikiran kita sekuler atau tidak? Apa pemikiran kita itu kita maunya tuh liberal atau tidak? Liberal itu kan bebas. Nah, kalau bebas itu biasanya kalau diterapkan dalam kepribadian itu semau gue gitu. Terus kita harus mengenali diri kita tentang emosi kita, tentang motivasi kita, bahkan tentang kekuatan kita dan kelemahan kita sendiri. Kemudian kesadaran tentang posisi diri ini kita gunakan untuk memahami bagaimana Allah dan anggota masyarakat merespon perilaku kita. Jadi kita mengenali diri, saya ini time concern. Karena saya time concern, terus coba kita perhatikan orang-orang itu berperilaku terhadap saya bagaimana. Nah, karena saya itu time concern, itu bagus untuk diri saya sendiri. Tapi kalau itu saya paksakan pada orang lain, maka kita memaksakannya itu dengan marah-marah. Dengan marah-marah, lalu orang-orang kalau itu bawahan kita, ya tunduk pada kita. Tapi tunduknya karena takut, bukan karena segan atau cinta. Jadi dengan kita mengenali posisi kita ini, lalu kita bisa mempelajari bagaimana sikap orang lain pada kita. Nah, setelah itu
kita merespon lagi ya, karena ini hidup ini kan interaktif. Perilaku kita, terus kita berbuat sesuatu, terus orang lain merespon kita, dan kemudian kita merespon lagi ya. Nah, kita juga pelajari respon Allah terhadap kita dan respon masyarakat terhadap kita. Itu kita gunakan sebagai bahan untuk menyesuaikan diri secara positif agar kita bisa bertindak yang baik dan adil terhadap diri sendiri. Saya bilang supaya kita bisa bertindak yang baik, bukan hanya baik, tapi juga adil terhadap diri sendiri. Karena baik itu relatif sekali. Ya. Kadang-kadang baik untuk seseorang, tetapi untuk orang lain tidak baik. Terus adil terhadap diri sendiri. Adil terhadap diri sendiri itu kita tuh terhadap diri sendiri harus adil. Kita harus membuat diri kita bahagia. Tapi kalau ada orang menyengsarakan diri, itu namanya dia tidak adil terhadap dirinya sendiri. Nah, jadi misalnya orang merokok, dia mungkin menganggap bahwa merokok itu baik. Karena apa? Dengan merokok ini aku bisa konsentrasi, aku bisa fokus, sehingga kalau aku menyelesaikan pekerjaan itu bisa lebih baik. Itu kan baik menurut seleramu. Tapi adil enggak? Kalau rokok itu menyebabkan kamu sakit paru-paru, itu tidak adil. Nah, jadi kita mencoba berpikir itu yang komprehensif. Nah, untuk memperoleh gambaran tentang uraian ini, saya lalu ingat ada cerita tentang seorang raja. Saya cenderung mengatakan raja, meskipun seringkali di dalam sejarah disebut khalifah. Karena menurut pemahaman saya yang namanya khalifah itu ya Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Setelah itu bukan lagi khalifah, tapi raja. Karena Muawiyah itu setelah dia mengakhiri periodenya, dia pesan nanti yang menggantikan dia saudaranya, kerabatnya gitu. Dan terus menerus kerabatnya terus gitu. Nah, itu tradisi raja, yaitu digantikan oleh anggota keluarganya. Jadi saya mohon maaf kalau saya menyebutnya raja. Raja itu masih muda sekali, umurnya baru 37 tahun. Ada yang mengatakan 38 tahun. Dia diangkat menjadi raja, lalu dia tahu posisi dirinya sendiri. Dan dia ini beda dengan saudara-saudaranya. Saudara-saudara dia itu dibesarkan di Syria, dulu namanya Syam. Ibu kotanya Damaskus, Damaskus. Si Umar bin Abdul Aziz, dia masih cucu Umar bin Khattab. Dan dia memilih belajar di Madinah karena di situ masih banyak para sahabat, termasuk pamannya sendiri Abdullah bin Umar yang alim, yang dia hati-hati di dalam berperilaku. Dia belajar, setelah dia belajar dia ditarik untuk menjadi raja. Nah, ketika jadi raja, dia berusaha menerapkan agama Islam itu dengan sebaik-baiknya, dengan seadil-adilnya, dan dia meniru kakeknya Umar bin Khattab. Nah, itu seringkali orang menyebut ini khalifah yang kelima ini. Tadi saya menyebut khalifah itu hanya 4, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Setelah itu bukan khalifah, tapi raja. Tapi ini ada satu orang yang perilakunya khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Maka orang menyebut dia itu khalifah yang kelima. Ya. Tapi dia orang yang berusaha adil itu tidak bisa berumur panjang. Baru 2 tahun sudah diracun oleh orang lain. Karena apa? Karena keadilannya itu. Dia tuh keadilannya tuh misalnya begini, dia lihat
aduh raja-raja sebelum saya ini kok zalim. Tanah milik orang diambil oleh saudaranya. Terus ada toko-toko tempat bisnis diambil. Nah, begitu dia jadi raja, kembalikan itu semua. Jadi saudara-saudaranya yang sudah mengambil hak orang lain itu suruh mengembalikan. Ya tentu pada nggak suka sama dia. Dan karena dia nggak suka, karena banyak yang nggak suka, akhirnya dia diracun. Cuma tidak ketahuan siapa yang meracun itu lewat siapa. Ada sih informasi bahwa dia diracun lewat pembantunya sendiri. Dan kalau kita ambil pelajaran, raja saja itu bisa dibunuh karena tidak disukai oleh para penjahat. Penjahatnya itu kebetulan orang-orang di sekitarnya sendiri. Itu raja, kalau di Indonesia itu presiden. Apalagi bukan raja, orang kroco, seorang ustadz misalnya, tidak disukai oleh raja, habislah dia. Ada tentara, kok tidak disukai oleh raja, habis dia. Ya, ini contoh Umar bin Abdul Aziz, raja saja bisa begitu. Nah, poin saya dalam kaitannya dengan tahu diri ini, dia tahu diri bahwa dia hambanya Allah, satu. Kedua, dia diberi jabatan sebagai raja atau khalifah. Berarti dia diberi amanah oleh Allah untuk membenahi negaranya. Terus dia lakukan pembersihan dan keadilan. Dia memimpin hanya 2 tahun saja, langsung kerajaannya itu makmur, karena orang-orang yang punya duit banyak harus memberi makan kepada yang miskin. Salah satu contoh, dia punya anak laki-laki yang membeli cincin harganya mahal sekali. Mahalnya itu berlipat-lipat, bisa puluhan kali lipat dibanding dengan harga yang wajar dipakai. Lalu dia bilang kepada anaknya, tidak pantas kamu memakai itu. Kamu ini hamba Allah, kamu mentang-mentang anak raja, kaya, kemudian kamu membeli cincin yang semahal itu, sementara banyak orang miskin yang tidak bisa makan. Jual lagi itu, terus bikin cincin yang sederhana, yang harganya wajar biasa. Kemudian tuliskan di cincin itu, kalau orang Arab zaman dulu itu, cincin itu dikasih tulisan. Rasulullah juga cincinnya itu ada tulisannya Muhammad Rasulullah. Dan tradisi zaman itu, kalau zaman Nabi Muhammad, itu cincin sekaligus menjadi stempel. Makanya cincin itu bahasa Arabnya khotam, stempel juga khotam. Karena cincin sekaligus berfungsi sebagai stempel. Dan perjanjian antara Rasulullah dengan orang-orang Mekah dulu, itu tanda tangannya Rasulullah ya pakai cincinnya itu, yang bertuliskan Muhammad Rasulullah. Nah, raja ini, Umar bin Abdul Aziz, menyuruh anaknya tulisi di cincinmu itu. Tulisannya rahimallahu imra'an arafa qadra nafsihi. Semoga Allah menyayangi atau merahmati seorang yang mengetahui kapasitas diri sendiri. Jadi ini sekaligus mendidik anaknya, taulah dirimu sendiri. Allah akan merahmati seseorang yang mengetahui kadar. Di sini bahasanya itu qadra nafsi. Kadar itu takaran atau ukuran. Ini saya coba artikan kapasitas dirinya sendiri. Tapi maksudnya itu lebih luas daripada sekedar kapasitas. Jadi, tentang takaran diri sendiri, ukurannya termasuk kemuliaan dan kehinaan diri sendiri. Nah, ini mendidik anaknya supaya aware. Nah, oleh karena itu, wah ini bagus sekali kalau kita bisa membahas ini.
bahwa kita ini mesti tahu diri, kapasitas kita, posisi kita di mana. Terus kalau kita tahu persis, maka kita bisa bertindak sesuai dengan konteksnya, dengan situasinya. Kalau aku seorang dosen, harus bersikap apa terhadap mahasiswa. Kalau aku seorang mahasiswa, harus bersikap bagaimana terhadap dosen. Kalau saya seorang kiai, harus bersikap bagaimana. Nah, menurut pemahaman saya, kalau seorang kiai itu terhadap santrinya itu mesti melayani, karena kiai itu membimbing. Karena kiai itu membimbing, maka dia harus bersikap melayani santrinya. Saya nggak tahu kalau dosen. Saya kira dosen juga begitu, melayani mahasiswanya. Saya menduga begitu ya, mudah-mudahan saya tidak salah. Kalau misalnya Bu Reni, Bu Mia diundang ke perusahaan, suruh memberi pelatihan, itu kan memberi pelayanan, tapi pelayanannya bukan lalu mengambilkan kopi, bukan. Tapi mereka butuh apa? Terus mereka punya problem apa? Oke, ini cara mengatasinya begini. Terus mereka dilatih. Nah, melatih itu dalam rangka melayani. Nah, kembali lagi ke Umar tadi. Ini menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu memahami posisinya sebagai raja yang harus melaksanakan amanah dari Allah untuk melindungi dan menyayangi rakyatnya, serta mendidik anaknya untuk menyesuaikan diri sebagai anak raja. Nah, menempatkan diri sesuai dengan otoritas dan kapasitas diri semacam ini sangat penting, sehingga kita bisa mengetahui tanggung jawab kita sendiri terhadap siapapun. Ya, tanggung jawab kita terhadap diri kita sendiri, misalnya perut lapar, jangan dibiarkan lapar terus, nanti tidak bertenaga dan tidak bisa produktif. Maka kita harus memperlakukan diri kita dengan baik, kita kasih makan. Ketika memberi makan, kita mesti juga memikirkan makanan apa yang sehat untuk saya sendiri. Kalau ada makanan yang tidak sehat, tolak dan sebagainya. Jadi kalau kita bisa mengetahui otoritas dan kapasitas masing-masing, maka kita bisa mempelajari, memahami tugas kita ini apa. Dalam Islam, kita itu mesti lebih menekankan pada tugas kita, bukan hak kita. Hak dan kewajiban itu timbal balik. Kalau ini misalnya A dan ini B, A berkewajiban melakukan sesuatu untuk si B, maka yang dilakukan oleh si A adalah hak si B. Suami, si A itu misalnya suami, berkewajiban memberi nafkah kepada istrinya. Maka nafkah itu adalah hak istri. Dalam Islam itu tidak ditekankan pada kamu istri mesti kamu menuntut hakmu. Oh enggak. Tapi kewajiban suami apa dan kewajiban istri apa, itu. Dan seterusnya. Nah, ini sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW yang saya kira cocok untuk membahas tentang tahu diri. Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Ketahuilah bahwa masing-masing dari kalian itu adalah penggembala. Rasulullah memakai kata penggembala karena orang-orang Mekah, Madinah itu pekerjaannya gembala kambing, gembala unta, dan di Madinah juga ada petani. Kalau orang Badui itu gembala saja, gitu. Dan juga berdagang. Kalau orang Mekah, Madinah juga berdagang. Nah, Rasulullah mengingatkan bahwa masing-masing kalian adalah penggembala. Ini kalau dalam konteks sekarang kok rasanya lebih enak diartikan manajer. Masing-masing kalian itu manajer ya, pengatur.
Nah, karena kalian itu masing-masing manajer, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang manajemennya. Tentang manajemennya. Diambil contoh oleh Rasulullah. Fal imamul ladzi 'alan nas, seorang pemimpin yang memimpin manusia. Orang pemimpin yang memimpin manusia ini misalnya wali kota, gubernur, presiden, atau bahkan kepala sekolah, ya, bahkan juga kepala sekolah. Jadi itu seorang pemimpin yang membawai manusia. Juga misalnya yayasan, yayasan itu kan ada orang-orang yang dikelola. Nah, wa huwa mas'ulun an ra'iyatih, dia akan ditanya tentang manajemennya. Nah, ini kalau bahasanya imam itu misalnya presiden, maka ra'iyatih itu artinya rakyat. Dan rakyat itu memang dari bahasa Arab. Ra'iyah, rakyat. Ra'iyah itu artinya gembalanya, yang digembala. Itu kan kalau kambing. Kalau di perusahaan, ya yang digembala itu yang dikelola, yang dimanage, ya, yang dimanage. Maka dalam konteks sekarang lebih enak kita mengartikannya bahwa masing-masing kalian adalah manajer dan akan diminta pertanggungjawaban mengenai manajemennya. Kalau dia seorang pemimpin yang membawai manusia, maka dia akan diminta pertanggungjawaban tentang manusia yang dikelolanya. Warrajulu ra'in ala ahli baitih. Seorang laki-laki berarti kepala rumah tangga. Ra'in, dia adalah manajer ala ahli baitih, bagi ahli baitnya, penduduk rumahnya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatih. Nah, istilahnya ra'iyatih juga. Dia nanti akan diminta pertanggungjawaban tentang orang-orang yang dia manage. Wal mar'atu ra'iyatun ala ahli baiti zawjiha. Seorang wanita, dia berfungsi sebagai istri dan ibu. Dia juga memanage keluarga suaminya dan juga anaknya. Dan wahya mas'ulun anhum, dan dia besok akan diminta pertanggungjawaban tentang bagaimana dia mengelola orang-orang itu. Wa abdur rajul, bahkan ini zaman itu masih ada perbudakan. Budaknya seseorang, ra'in ala mali sayyidih, dia juga memanage harta suaminya, tuannya. Wa huwa mas'ulun anhu, besok dia akan diminta pertanggungjawaban. Terus ditutup oleh Rasulullah secara general, fakullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing di antara kalian adalah manajer yang akan diminta pertanggungjawaban tentang manajerialnya. Jadi dengan begitu hadis ini mendorong kita untuk mengenali posisi kita di mana. Kalau posisi kita sebagai suami, maka yang kita pikirkan, kewajiban saya apa? Kewajiban saya memberi nafkah. Kewajiban saya mendidik istri, mendidik anak, dan sebagainya. Dan seterusnya. Maka kalau masing-masing itu bisa menyadari kewajibannya, insya Allah bangsa kita ini menjadi bangsa yang adil dan makmur. Karena adil pengertian tadi itu adil terhadap diri sendiri juga. Saya lanjutkan. Rasulullah SAW mengajari bahwa ketika kita memohon kepada Allah untuk mengampuni kita, kita bermohon ampun kepada Allah, istighfar, kita juga harus menyadari posisi kita, mengakui posisi kita itu apa di hadapan Allah. Kalau kita tidak bisa menempatkan diri, itu bisa kurang ajar. Kita sadari posisi kita, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah, kita diberi makan, diberi rezeki oleh Allah, kita diatur oleh Allah. Berarti kita ini hamba. Kalau kita hamba, Allah itu ya manajer kita, Allah itu juga Tuhan kita. Nah, oleh karena itu
kita mesti membulatkan tekad kita atau komitmen kita untuk mengabdi kepada Allah. Ketika kita berusaha mengabdi, seringkali kita tidak bisa melakukan secara optimal. Karena apa? Karena kita ini lemah. Kita lemah, misalnya kadang-kadang mau sholat isya, udah keburu ngantuk. Ya, untuk orang-orang yang sibuk sekali bekerja di siang hari, rumahnya jauh lagi, macet lagi, sampai di rumah sholat maghrib, habis maghrib maksudnya sih baca-baca buku atau baca Quran. Ketika baca Quran ngantuk, wah bablas, isyanya hilang atau isyanya menjadi terlambat sekali. Nah, itu kelemahan kita. Maka kita mohon ampun kepada Allah karena kekurangan kita yang disebabkan oleh kelemahan kita. Dan kita juga menyadari bahwa kelemahan kita itu yang membuat juga Allah. Tapi kita mesti sopan terhadap Allah. Jadi tidak kita lalu menyalahkan, ya Allah, karena Engkau membuat aku lemah, aku suka ngantuk, maka maklumilah kalau saya ini sholatnya suka terlambat. Oh, enggak begitu, mesti yang santun. Ya. Jadi kita mohon ampun sambil mengakui kelemahan kita. Nah, itu diajari oleh Rasulullah untuk membaca istighfar, yang Rasulullah menyebut ini sebagai Sayyidul Istighfar. Sayyid itu pimpinan. Kalau orang sayyidnya itu ya pimpinannya. Nabi Muhammad itu pimpinan kita. Makanya kita bilang Sayyidina Muhammad. Pimpinan kita Muhammad. Nah, istighfar itu formulanya banyak. Ini ada formula yang udahlah, ini topnya istighfar. Rasulullah menyebutnya Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar antaqula Allahumma anta rabbi. Yang namanya Sayyidul Istighfar adalah kamu mengucapkannya, wahai Allah, Engkau adalah yang menciptakan dan mengatur aku. Rabbun itu seringkali diartikan Tuhan. Tapi sebenarnya Rabb itu Tuhan yang mengandung pengertian menciptakan, mengatur, dan membimbing. Jadi Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkau adalah yang telah menciptakan, membimbing, merawat aku. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan yang layak disembah. Nah, karena memang yang menciptakan semuanya itu adalah Engkau, maka tidak ada yang layak disembah kecuali Engkau. Buktinya apa? Khalaqtani, Engkau telah menciptakan aku. Nah, karena Engkau telah menciptakan aku, wa ana abduk, aku ini konsekuensinya adalah hambamu. Karena Engkau adalah Tuhanku yang menciptakan aku dan aku hambamu, maka kewajiban saya, komitmen saya adalah wa ana ala ahdika wa wa'dik. Saya akan melaksanakan janjiku denganmu dan juga kewajiban-kewajiban yang Engkau berikan kepadaku. Jadi sebagai seorang hamba, saya akan siap melaksanakan. Suruh apa? Siap. Sholat subuh pagi-pagi, siap. Nah, jadi bukan lalu bangunnya siang-siang jam 6, jam 7, enggak. Itu namanya tidak siap. Tapi tentu masih ada mastata'tu. Siap saya melaksanakan tugasku semampu saya. Nah, ini mengakui bahwa saya ini mempunyai banyak kelemahan. Nah, karena banyak kelemahan, konsekuensinya lalu ada kemungkinan saya tidak perform dengan baik atau bahkan melenceng. Oleh karena itu, a'udzubika min syarri ma shana'tu. Aku mohon perlindungan kepadamu Allah, jangan sampai aku melakukan sesuatu yang buruk. Jangan sampai aku melakukan yang buruk. Abu'u laka bi ni'matik. Aku mengakui, aku memperoleh kenikmatan darimu. Abu'u laka bi ni'matika alai. Aku mengakui bahwa aku telah menerima kenikmatan darimu, berupa kehidupan, berupa mata yang bisa melihat, telinga yang bisa mendengar, akal yang bisa berpikir. Tapi wa abulaka bidzambi.
Aku juga mengakui Allah, Engkau memberi aku kenikmatan, tapi kadang-kadang aku justru berbuat dosa karena itu. Misalnya, rizki yang memberi Allah, tapi kadang-kadang rizki itu dipakai untuk membeli sesuatu yang dilarang oleh Allah, atau untuk mendukung orang melakukan sesuatu yang dilarang. Makanya faghfirli, makanya ampunilah aku Allah. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa ini kecuali Engkau. Terus Rasulullah mengatakan bahwa siapa yang mohon ampun kepada Allah dengan formula itu tadi di siang hari dengan penuh keyakinan, lalu dia meninggal pada hari itu sebelum sore hari, jadi pagi hari dibaca, terus dia meninggal sebelum terbenam matahari, fahuwa min ahlil jannah, dia termasuk penghuni surga. Wa man qala minal lail, kalau dia membacanya itu di malam hari, misalnya habis maghrib atau habis isya, dengan penuh keyakinan itu dengan menghayati posisi diri tadi, kemudian dia mati sebelum subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Nah, ini enak, kita biasakan saja setiap habis sholat subuh baca ini setidaknya sekali. Terus nanti habis maghrib kita baca lagi. Siapa tahu kita di hari itu atau di malam itu kita meninggal. Sebab meninggal itu kan bisa beribu-ribu macam. Bisa karena tergelincir jatuh meninggal. Bisa tiba-tiba serangan jantung meninggal. Padahal 5 menit yang lalu sehat. Nah, kita persiapkan dengan membaca ini. Nggak panjang kan ini? Hadisnya aja panjang, tapi istighfarnya nggak panjang. Coba saya ulang. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dik mastata'at a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalau baca sambil kita hayati, itu pengakuan diri, posisi kita di hadapan Allah. Ini insya Allah kalau kita bisa melatih diri, kalau kita ulang-ulang pagi dan sore, pagi dan maghrib, begitu kan kita latihan sehari 2 kali. Nah, kalau latihan sehari 2 kali, mudah-mudahan lama-lama kita bisa betul-betul menghayati. Kita misalnya olahraga, orang yang suka pingpong, latihan pingpong belum tentu sehari 2 kali. Latihan golf belum tentu sehari 2 kali. Maka asumsinya kalau kita membaca ini sehari 2 kali dengan penuh penghayatan, maka insya Allah makin hari kita makin bisa menempatkan diri, posisi kita di hadapan Allah. Sekarang ambil contoh, kita kan kadang-kadang butuh keteladanan. Nah, keteladanan yang bagus bagi kita antara lain adalah Nabi Muhammad dan para nabi. Ya. Perilaku Nabi Muhammad SAW itu menunjukkan bahwa beliau itu sangat menyadari tentang posisi dirinya. Dalam hal ini saya ambil contoh yang posisi dirinya sebagai utusan Allah. Beliau menyadari bahwa apapun yang beliau ucapkan dan apapun yang beliau lakukan itu akan menjadi hukum. Ini hebatnya seorang utusan. Dia misalnya bilang, jangan minum minuman yang memabukkan. Itu menjadi hukum, berarti itu haram. Kalau Rasulullah melakukan sholat, begitu masuk masjid terus sholat, itu jadi hukum. Gitu. Jadi Rasulullah ini harus menyadari bahwa apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia lakukan itu menjadi hukum. Maka dia harus hati-hati, jangan ngomong seenaknya sendiri. Ya, saya kasih contoh, misalnya jika beliau itu melakukan suatu tindakan secara terus-menerus,
dia jalani terus dan dia memerintahkan itu, tidak pernah dia meninggalkannya sekalipun, maka itu berarti bahwa tindakan itu wajib hukumnya. Setiap hari Rasulullah sholat zuhur 4 rakaat, tidak pernah meninggalkan, itu menjadi wajib. Ya. Terus kalau Rasulullah untuk melakukan suatu pekerjaan, kadang-kadang melakukannya, kadang-kadang tidak, kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak. Orang tidak melakukan, tidak ditegur, nah, itu namanya sunnah. Nah, itu. Terus jika beliau itu tidak ya kadang-kadang melakukan, kadang-kadang tidak, tapi tidak tidak ada anjuran yang mewajibkan, maka itu menjadi mubah dan seterusnya. Tapi kalau Rasulullah itu melarang, maka itu haram. Pada suatu saat di bulan Ramadan, ini contoh sikap beliau yang betul-betul menyadari bahwa saya ini utusan Allah, apapun yang saya lakukan itu bisa menjadi hukum. Nah, suatu saat di bulan Ramadan, beliau masuk masjid setelah lewat tengah malam. Biasanya nggak pernah begitu. Terus di situ sholat. Dia tidak mengajak orang, tetapi orang begitu melihat, wah Rasulullah sholat. Lalu orang-orang pada yang ada di masjid itu pada bergegas-gegas sholat di belakang Rasulullah. Terus selesai. Lah orang-orang ini cerita kepada teman-temannya, oh tadi malam tuh Rasulullah tuh sholat di masjid dan kita ngikuti. Oh ya, aku mau ah. Terus besok malam yang datang lebih banyak lagi. Terus karena lebih banyak, jadi masjidnya lumayan hampir penuh. Nah, ada yang mengatakan Rasulullah itu melakukan 2 kali atau 3 kali. Jadi yang ketiga atau yang keempat itu yang datang membeludak, terlalu penuh masjidnya. Terus Rasulullah nggak jadi keluar, tidak jadi. Jadi ada yang mengatakan itu malam yang ketiga, ada yang mengatakan malam yang keempat. Kok antusiasnya masyarakat kok begitu kuat, terus Rasulullah malah tidak keluar. Terus besok paginya Rasulullah menjelaskan, dia menjelaskan, ini hadisnya agak panjang ya, anna Rasulullah SAW sholat lailatin, Rasulullah sholat di suatu malam fil masjid, di masjid, fa shalla bihi bi sholatihi annas nasun, orang-orang pada sholat bersama beliau. Thumma shalla minal qabilah fa kathurun nas. Di hari esoknya, besok malamnya itu sholat lagi dan orang makin banyak. Thumma ijtama'u minal lailati tsalitsah awir rabi'ah. Kemudian orang-orang pada kumpul di malam yang ketiga atau keempat. Nah, tadi saya mengatakan 3 atau 4 karena di hadisnya begitu. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah SAW. Rasulullah tidak keluar ke masjid. Falamma asbaha, ketika pagi hari, qala, Rasulullah bersabda, qad ra'aitul ladzi sana'tum. Aku melihat apa yang kalian lakukan tadi malam. Kalian memenuhi masjid, menunggu aku. Tapi aku tidak keluar. Walam yamna'ni minal huruji ilaikum illa anni khashitu an tufradu alaikum. Aku tidak keluar, tiada lain alasannya, hanya aku khawatir kalian diwajibkan sholat malam itu. Itulah yang namanya sholat tarawih. Jadi Rasulullah sholat tarawih bersama dengan masyarakat itu hanya 2 atau 3 malam. Habis itu Rasulullah tidak mau, karena khawatir, wah ini kalau masyarakat antusias ini berarti ringan ini dilakukan. Karena ringan terus jadi wajib. Rasulullah tidak ingin memberati umatnya sampai sejauh itu. Jangan. Itu berarti Rasulullah mengetahui posisinya sebagai Nabi, yang apapun yang dilakukan bisa menjadi hukum, dan beliau tidak ingin hukum yang diturunkan, yang diwajibkan oleh Allah itu memberati masyarakat. Ada contoh lagi Nabi Yusuf.
Ini Nabi Yusuf, saya mengambil contoh dua ini. Nabi Yusuf menyadari posisinya sebagai hamba Allah, yang Allah itu selalu mengawasinya, sehingga dia mampu menghindari keterlibatan dalam tindakan yang lazimnya sulit dihindari. Kenapa sulit dihindari? Begini, dia tinggal di suatu rumah. Rumah itu rumah pejabat. Istrinya cantik. Dan ada informasi yang saya baca dari buku tafsir, wanita ini ngaku bahwa ngakunya belakangan. Waktu itu belum mengaku. Mengakunya itu setelah beberapa tahun. Belakangan dia mengaku bahwa suaminya tidak bisa berhubungan dengan dia. Karena tidak bisa berhubungan, di rumahnya itu ada orang yang di bawah kekuasaan dia, namanya Yusuf, masih muda, tampan sekali. Tidak ada orang yang tidak tertarik pada ketampanannya. Terus dia mencoba membuat situasi yang Nabi Yusuf sendiri itu juga tertarik. Dia tutup pintu-pintu, semuanya ditutup. Terus dia mengajak Nabi Yusuf. Nah, Nabi Yusuf itu sadar, aku ini hambanya Allah. Allah itu selalu melihat aku. Aku tidak berani melakukan pelanggaran. Nah, ayatnya, وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابِ. Wanita itu, ada mengatakan namanya Zulaikha, ya, yang Yusuf tinggal di rumahnya, itu menggoda Yusuf untuk menundukkan dirinya, artinya untuk menuruti keinginannya. Dan ia menutup pintu-pintu seraya berkata, marilah ke sini. Dan apakah Yusuf tertarik apa enggak? Yusuf tertarik, tetapi dia bilang, aku berlindung kepada Allah. Sungguh Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang-orang yang zalim tidak akan beruntung. Nah, jadi kesadaran bahwa dia itu hambanya Allah, kesadaran bahwa Allah itu melihat, mengawasi dan akan minta pertanggungjawaban, maka kesadaran itu bisa mengendalikan dirinya sendiri. Nah, biasanya yang saya pernah dengar itu bahwa kalau ada laki-laki perempuan nafsu sudah bangkit, itu sulit disurutkan, sulit dibuat surut. Dan dua orang ini nafsunya sudah bangkit dua-duanya. Karena di ayat yang lain Allah menyebut walaqad hammat bihi wa hamma biha. Si wanita ini sudah bergairah untuk melakukan itu. Yusuf juga sudah bergairah. Artinya itu nafsunya sudah bangkit. Tapi dia bisa mengendalikan itu karena menyadari posisinya itu. Lagi, contoh Nabi Yusuf lagi. Nabi Yusuf itu tahu tentang kapasitas dirinya, tahu kemampuan dirinya. Sehingga ketika dia itu tadi diajak selingkuh oleh wanita itu, karena dia istri pejabat tinggi, maka ketika Nabi Yusuf tidak mau menuruti ajakannya, dia bisa mempengaruhi sampai Nabi Yusuf dipenjara. Tanpa sepengetahuan raja. Bisa itu. Ada seseorang masuk penjara tanpa sepengetahuan raja. Bisa saja, apalagi seperti Indonesia ini yang seluas ini. Kan presiden sudah memberi wewenang kepada menteri. Menteri menugasi anak buah dan sebagainya, yang kemudian orang-orang yang di bawahnya ini bisa melakukan tindakan di luar pengetahuan presiden, karena presiden tidak mungkin bisa ngawasi sampai detail. Nah, karena itu kalau zaman itu raja sampai tidak tahu ya bisa saja, meskipun kerajaan waktu itu belum sebesar Indonesia.
Nah, Nabi Yusuf itu ketika di penjara, kemudian raja itu mimpi sesuatu yang dia tidak tahu apa artinya. Dia panggil tukang ahli-ahli mimpi, ahli menafsirkan mimpi. Semuanya pada tidak tahu apa itu artinya. Tapi ternyata Nabi Yusuf yang di penjara itu bisa menjabarkan, oh itu berarti di Mesir ini akan subur selama 7 tahun, tapi habis itu akan ada masa paceklik 7 tahun. Nah, kalau tidak dikelola dengan baik pertanian kita, maka orang-orang bisa kelaparan. Rajanya terkesan, panggil dia. Panggil, Nabi Yusuf tidak mau. Nanti dulu, tanya dulu wanita-wanita yang dulu itu mengajak itu. Terus dikumpulkan wanita itu, akhirnya wanita istri pejabat itu mengaku, dia benar, aku yang salah. Nah karena itu lalu terus raja manggil, ya raja mengakui bahwa kamu tidak bersalah. Setelah ngobrol dari perbincangan itu, raja tahu, wah ini orang ini jujur, amanah dan sebagainya. Kalau begitu, aku akan menempatkan kamu di posisi yang tinggi, yang bisa dipercaya. Terus Nabi Yusuf tahu tentang kapasitas diri. Ini problem yang kita hadapi ini kan bahwa 7 tahun subur, 7 tahun berikutnya paceklik. Maka kita harus bisa memanage, mengelola bumi ini, bagaimana produktivitas itu bisa dioptimalkan, supaya produksinya menjadi lebih banyak, kemudian disimpan. Penyimpannya harus dengan cara yang baik, supaya bisa dimakan dalam waktu 7 tahun. Ini tidak gampang. Bagaimana gandum itu bisa disimpan sampai 7 tahun. Tentu sistem pergudangan juga dia kuasai. Ya, kalau gudang itu kan first in, first out. Ya. Yang masuk duluan, nanti keluar duluan. Sehingga umurnya makanan itu tidak lebih dari 7 tahun. Kalau tidak mengelola itu, nanti yang di first in, nanti last out. Wah, umurnya menjadi 14 tahun. Rusak, gitu. Rusak. Jadi memasukkan gandum di dalam gudang itu pun harus sudah dikelola dengan baik, supaya nanti kalau mau mengambilnya itu urutannya ini dan sebagainya, yang orang awam itu bisa menjalani dengan baik. Itu kan luar biasa. Sekarang kalau mau belajar begitu, ke PPM dulu. PPM pun harus S2 itu. Bagaimana menggudangkan barang-barang. Jadi ketika dipanggil, waqala al-maliku tuni bih astakhlisu li nafsi. Raja berkata, bawalah Yusuf kepadaku agar aku memilih dia sebagai seorang yang dekat denganku. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Maka tatkala raja telah bercakap-cakap dengan dia berkata, si raja mengatakan, sesungguhnya kamu mulai hari ini menjadi seorang yang berkedudukan tinggi, lagi dipercaya pada sisi kami. Luar biasa. Jadi, tiba-tiba jabatannya tinggi. Jadi tidak ada karir demokrasi, birokrasi itu nggak ada, langsung di atas. Nah, Nabi Yusuf mengatakan, ij'alni ala khazainil ardh inni hafizun alim. Jadikanlah aku menjadi bendaharawan negara atau menangani kekayaan bumi. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan lagi berpengetahuan. Nah, ini dia bisa mengukur kompetensi diri. Aku pandai menjaga ini kan termasuk pergudangan tadi, dan mempunyai pengetahuan yang cukup untuk bagaimana meningkatkan produktivitas dan bagaimana menyimpannya supaya tahan lama. Antara lain kalau
padi disimpan, sudah dipotong-potong, sudah bijinya itu sudah dilepas begitu, dia cepat busuk, cepat rusak. Nah, makanya si tangkainya itu harus biji-bijinya itu tidak boleh dilepas dari tangkai. Nah, itu mirip-mirip dengan pisang. Pisang kalau sudah dipotong satu-satu, itu cepat busuk. Kalau supaya tidak busuk, satu sisir itu bonggolnya itu jangan dilepas dari pisangnya. Kalau mau lebih awet lagi, nah tangkainya tandan itu disertakan, nanti lebih awet. Nah, itu ilmu semacam itu sudah dikuasai oleh Yusuf, dan itu mengagumkan karena dia hidupnya itu jauh dari rumah. Saya teruskan, jika seseorang pandai mengenali dan menyadari tentang kepribadian diri sendiri serta posisinya dalam kaitannya dengan Allah dan orang lain, maka ada kecenderungan baginya untuk mudah mengenali dan memahami kepribadian orang lain. Kalau orang memahami dirinya sendiri saja tidak bisa, bagaimana bisa memahami orang lain? Maka kalau kita ingin bisa memahami orang lain, pelajari dulu tentang diri sendiri. Nanti setelah bisa mengenali diri sendiri, baru kita bisa menganalogikan orang lain. Nabi Muhammad adalah orang yang sangat pandai mengenali kepribadian orang lain, karena beliau pandai mengenali diri sendiri. Sehingga Nabi Muhammad bisa mengetahui kelebihan para sahabat itu masing-masing. Setiap sahabat itu dia bisa mengetahui orang ini karakternya begini, orang ini karakternya begini. Jadi coba pemimpin mana yang bisa mengenali kepribadian rakyatnya individu per individu? Nggak ada itu. Nggak ada. Kadang-kadang ada seorang presiden ngangkat seorang menteri, ternyata nggak bisa apa-apa. Ya, ternyata tidak bisa apa-apa. Ya, salah pilih ya, karena tidak mengetahui persis. Nggak pernah ketemu. Ya, saya ingat dulu sebagai wartawan itu ada seorang menteri yang masalah di dalam kementeriannya itu dia nggak paham. Dia nggak paham ya. Bagaimana paham? Tapi dia diangkat itu dengan perhitungan politis. Dia harus mewakili tentara, dia harus mewakili daerah, dia harus mewakili agama dan sebagainya. Kombinasi itu ketemunya di individu seorang itu, tapi kompetensinya yang ketinggalan. Jadi kalau Rasulullah itu memang luar biasa, ya. Sehingga Rasulullah itu bisa mengenali kepribadian masing-masing, mengenali kapasitas masing-masing. Saya ambil contoh hadis, ya, yang beliau menyebut beberapa orang. Arhamu ummati bi ummati Abu Bakar. Umatku yang paling penyayang terhadap umatku. Jadi orang di antara umatku yang sangat menyayangi umatku adalah Abu Bakar. Terus wa asyadduhum fi dinillah Umar. Orang yang paling tegas di antara mereka dalam hal agama adalah Umar. Wa asdaquhum hayaan Uthman. Orang yang paling benar rasa malunya, malu itu malu yang kalau berbuat salah itu malu, itu malu yang seperti itu, bukan syai, adalah Utsman. Ya. Wa aqdahum Ali bin Abi Thalib. Orang yang paling tepat mengambil keputusan adalah Ali bin Abi Thalib. Wa aqra'uhum li kitabillah Ubay ibn Ka'ab. Orang yang paling pandai membaca Al-Quran adalah Ubay bin Ka'ab. Lalu wa afraduhum Zaid ibn Thabit. Zaidun ibn Thabit. Orang yang paling ahli ilmu waris adalah Zaid bin Thabit. Ala wa inna likulli ummatin aminan. Ketahuilah bahwa setiap umat pasti di antara mereka ada orang yang paling bisa dipercaya. Nah, terus dia menyebut wa aminu hadhil ummah Abu Ubaidah ibn Jarrah. Orang yang paling bisa dipegang amanahnya adalah Abu Ubaidah
Ibnul Jarrah. Nah, ini luar biasa mengenali sahabat itu sampai ke kepribadian dan kemampuan yang detail gitu, ya. Dan Rasulullah itu begitu mengenali kepribadian masing-masing sahabat sehingga ketika beliau dimintai nasihat, beliau itu menjawab dengan saran yang sangat tepat, yang sangat dibutuhkan oleh orang itu. Dibutuhkan untuk memperbaiki diri. Ini ada contoh. Anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ausini." Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi bilang, "Rasulullah, nasihatilah saya." Jawabannya cukup dua kata, "La taghdab," jangan marah. Orang itu kepengen nasihatnya jangan hanya satu. Faradda miraran, dia ulangi lagi, "Nasihatilah saya Rasulullah." Rasulullah nasihatnya sama, "La taghdab," jangan marah. Diulang lagi, "La taghdab." Diulang lagi, jangan marah. Nah, Rasulullah mengetahui bahwa orang ini temperamental, suka marah. Maka nasihat yang paling tepat, ya udah satu itu aja kamu jalani. Kalau itu sudah beres, insya Allah yang lain beres. Ya, orang yang suka marah-marah itu kan sumber dari problem itu. Ya. Ada contoh fenomenal mengenai pemahaman Rasulullah SAW tentang kepribadian para sahabat. Pada saat Rasulullah itu menjelang wafat, beliau menunjuk seseorang untuk memimpin pasukan perang. Saat itu, sebelum itu Rasulullah mengutus seseorang untuk menemui penguasa di daerah Syam. Daerah Syam itu sekarang termasuk Syria dan sekitarnya. Penguasa setempat itu dikirimi surat oleh Rasulullah SAW dengan dibawa dengan by hand, ya, dibawa dengan tangan. Ternyata sampai di sana dibunuh. Padahal menurut hukum adat yang berlaku di sana, utusan raja atau utusan penguasa dari negara manapun tidak boleh diganggu. Dan saya kira sampai sekarang juga itu masih berlaku, cuma sekarang ini kan lebih dibukukan atau ada peraturan di PBB dan sebagainya. Jadi kalau misalnya duta besar itu kan utusan dari satu negara di negara lain. Nah, duta besar itu tidak boleh diganggu. Bahkan peraturannya ketat. Kalau kantornya dia itu sudah menjadi di bawah sovereignty dari negara yang diwakilinya, gitu. Jadi nggak boleh diganggu. Nah, saat itu ada seorang utusan dibunuh, lalu Rasulullah mengirim pasukan. Nah, ketika mengirim pasukan, yang ditunjuk sebagai komandan itu Usamah bin Zaid. Usamah ini umurnya baru 18 tahun. Coba bayangkan, dia umur 18 tahun, yang dipimpin itu para sahabat yang senior, termasuk Umar bin Khattab. Kurang apa Umar bin Khattab itu? Dia senior, dekat dengan Rasulullah SAW, dan dia tuh jago perang, tapi bukan dia yang ditunjuk. Nah, salah satu rahasianya, Rasulullah itu kalau menunjuk pemimpin, itu bukan orang yang hebat, tapi orang yang sedang, terutama dalam perang. Kalau dalam perang, apalagi waktu itu kan perang itu kontak langsung dengan pedang atau tombak atau panah, maka tenaga itu sangat penting. Tenaga dan cukup tidur itu penting. Beda dengan sekarang yang dari jauh itu roket itu jauh sekali. Nah, dulu kontak langsung. Maka pemimpin yang baik adalah orang-orang yang sedang saja. Bagaimana kebaikannya? Kalau jalan ya jangan terlalu cepat. Nanti kalau terlalu cepat ada orang yang nafasnya nggak kuat. Terus kalau sudah waktunya istirahat. Jangan dipaksa. Nanti kalau dia sampai di tempat perang, kemudian tenaganya habis atau terlalu capek, nggak bisa perang nanti. Jadi yang dituju itu anak umur 18 tahun. Cuma sayang, begitu dia mau berangkat, Rasulullah sakit, kemudian Rasulullah wafat. Jadi berangkatnya tertunda. Nah, ketika
setelah Rasulullah wafat, sudah dimakamkan, kepemimpinan dipegang oleh Abu Bakar. Abu Bakar tidak berani berbeda dengan Rasulullah. Lalu dia bilang, udah sekarang urusan Rasulullah sudah beres, kamu berangkat. Tetap dipimpin oleh anak muda ini. Dan yang terjadi, ya ada di antara orang-orang itu yang keberatan. Kenapa anak muda itu? Tapi Rasulullah marah karena mereka kan berarti tidak taat kepada utusan, dan terbukti kemenangannya itu gemilang. Padahal daerah Syam itu dikuasai oleh kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi itu sudah ratusan tahun, yang sudah sangat pengalaman. Tentaranya juga sudah sangat pengalaman. Maka itu adalah, saya menyebutnya tadi, fenomenal. Ada satu contoh lagi, tapi waktunya sudah 7:30 ya. Bu Reni, ada waktu, Ibu Reni? Terbatas waktunya Pak, hari ini Terbatas. karena kami ada mengajar juga. Oh ya, kalau begitu saya akhiri dengan ini hadis yang cepat saja. Bukan hadis. Ada seorang ulama yang merumuskan begini tentang tahu diri. Orang itu bisa dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama, orang itu ngerti, dan dia ngerti tetapi dia tidak sadar bahwa dia tuh ngerti. Rajulun yadri annahu la yadri. Coba saya tidak urut seperti itu ya. Ada orang yang ngerti, pinter, tetapi menyadari bahwa dia pinter. Ada orang yang pinter tapi tidak menyadari bahwa dia pinter. Terus ada orang yang tidak pinter dan dia menyadari bahwa dia pinter, bahwa dia tidak pinter. Ada orang yang tidak pinter dan tidak menyadari bahwa dia tidak pinter. Nah, itu jadi kalau yang pertama tadi,